Triana dari SMP Negeri 2 Bokat mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Judul praktik baik saya adalah Snake and Ladder sebagai media dalam meningkatkan kemampuan kebahasaan dalam pembelajaran teks cerita fantasi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bokat. Praktik ini saya lakukan dalam rangka mengikuti atau memeriahkan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-77. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu dalam pembelajaran di sekolah. Guru merupakan salah satu subsistem dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mempersiapkan peserta didik menjadi anak Indonesia yang cerdas seutuhnya, baik cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestik. Untuk mewujudkan peran tersebut, saya melakukan praktik baik pembelajaran dengan menggunakan media Snakes and Ladder. Apa sih permainan Snakes and Ladder itu, Bapak Ibu? Snakes and Ladder itu adalah permainan ular tangga. Ular tangga adalah permainan papan untuk anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambarkan sejumlah tangga dan ular yang menghubungkan dengan kotak yang lainnya. Lengkapnya kita lihat langkah-langkah pembelajarannya. Yuk. Langkah-langkah pembelajaran dalam penggunaan media Snake and Ladder ini seperti yang Bapak biasa lakukan di sekolah, tentu saja dimulai dengan bagian pembuka dalam sebuah pembelajaran. Pembuka di sini seperti yang Bapak dan Ibu guru lakukan, yaitu yang pertama pasti dengan menyapa siswa. Kemudian yang kedua adalah meminta siswa untuk berdoa. Ketiga, menanyakan keadaan siswa, apakah mereka hadir lengkap, atau ada yang sakit, atau apakah mereka sudah sarapan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan indikator yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian setelah itu menyampaikan manfaat. Ini penting sekali Bapak Ibu dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran yang saya lakukan, menyampaikan manfaat itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Kenapa? Menyampaikan manfaat pembelajaran itu supaya anak-anak itu jadi lebih termotivasi setelah mereka belajar cerita fantasi. Kira-kira mereka itu akan mendapatkan apa? Kira-kira mereka akan bisa apa dan tujuan kedepannya untuk apa? Kemudian setelah menyampaikan manfaat, maka Bapak dan Ibu guru biasanya memulai dengan merefleksikan atau menanyakan pembelajaran sebelumnya. Kemudian menyampaikan materi tentang yang akan dipelajari pada saat itu. Setelah menyampaikan materi, maka akan dimulai dengan kegiatan inti. Kegiatan inti di sini adalah menggunakan media Snake and Ladder ini tentu saja digunakan dengan cara berkelompok. Setelah menyiapkan kelompok, di sini saya menggunakan aturan berkelompok dengan cara berhitung, Bapak Ibu. Kenapa dengan cara berhitung? Karena itu akan lebih efektif dilakukan untuk membentuk kelompok. Biasanya juga anak-anak akan lebih senang ketika gurunya yang akan membuat kelompok, karena mereka merasa bahwa itu akan lebih adil ketimbang mereka sendiri yang akan membuat kelompoknya. Maka saya sendiri untuk melibatkan siswa itu akan lebih senang ketika mereka menghitung supaya terlihat lebih adil. Kemudian kegiatan inti dalam pembelajaran ini adalah dengan menggunakan ular tangga tersebut. Pertama, dengan menyiapkan papan ular tangga beserta dadu yang mempunyai mata 6. Kedua, menyiapkan kertas pertanyaan yang akan ditempelkan pada kotak ular tangga. Ketiga, mereka akan diminta membentuk kelompok 5-6 orang. Kenapa 5-6 orang? Saya membaginya dalam kelompok besar karena jumlah peserta didik saya di dalam kelas adalah sebanyak 28 siswa. Setelah membentuk kelompok, mereka akan mempunyai peran masing-masing di setiap kelompok. Peran itu adalah satu sebagai pelempar dadu, satu sebagai pemain, dan sisanya adalah sebagai penjawab kuis atau yang mendengarkan kuis, kemudian langsung menjawab kuis yang akan dikerjakan. Berikutnya, siswa yang sampai pada akhir kotak atau akhir nomor ular tangga maka dianggap sebagai pemenang. Selanjutnya, guru akan mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut, kemudian
Guru juga akan menentukan konsep pembelajaran dan memberikan penghargaan kepada siswa pemenang. Di sini saya memberikan penghargaan berupa memberikan kupon bintang sebanyak 2 untuk masing-masing tiap kelompok. Kemudian sampai pada bagian penutup, simpel sekali sebenarnya untuk bermain ular tangga ini, karena saya yakin permainan ular tangga ini adalah permainan yang selalu sudah bisa dimainkan oleh Bapak dan Ibu di masa lalu. Kemudian juga akan sangat mudah untuk dimainkan oleh anak-anak pada zaman sekarang. Kemudian penutup itu adalah guru beserta peserta didik akan merefleksikan kesulitan dan manfaat apa yang akan diperoleh setelah mereka bermain. Kemudian guru juga akan menyimpulkan pembelajaran apa yang akan menyimpulkan pembelajaran yang didapat. Kemudian menyimpulkan materi yang akan dipelajari selanjutnya, dan seperti biasa kita menutup pembelajaran dengan memberikan sedikit motivasi. Pembelajarannya secara langsung silahkan cek videonya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Rasmin, Nah, sebelum kita mulai belajarnya, Ibu akan video motivasi supaya orientasi pengenalannya, pengenalan foto, deskripsi lapas, pola pengembangan komunikasi. Saya tinggal di sini. Lama-lama berteman, misalnya terjadi konfliknya, oh ternyata orangnya cuma begini, ternyata orangnya tidak terlalu humble, tidak terlalu ramah dan sebagainya. Itu namanya adalah komunikasi. Paham ya? Jadi komunikasi itu sesuatu yang menyelesaikan masalahnya. Ada? Ada tidak? Di cerita fantasi yang sudah dibuat? Ya. Kenapa? Harus sesuai dengan struktur, ada orientasi, komunikasi, dan resolusi. Cara mainnya, kalian akan membentuk 5 kelompok. Satu kelompok adalah yang membacakan pertanyaannya. Satu orang akan membacakan pertanyaannya. Satu orang sebagai pemainnya, satu orang sebagai pelempar dadunya, dan 2 orang yang akan menyelesaikan kuisnya. Jadi masing-masing punya job sendiri. Jadi harus memastikan bahwa kalian bisa menyelesaikan soal dengan baik. Yang sudah selesai sampai di tahap awal, sampai di atas sampai di angka 100, dengan menyelesaikan soalnya, tempelkan jawabannya di papan tulis. Paham ya? Jadi pertanyaannya mudah kok, tidak panjang-panjang. Apakah kalian senang belajar bahasa Indonesia? Jawabannya ya, selesai. Sudah 1. Mudah. Jadi sebelumnya kita hitung dulu. Kita bentuk kelompok. Berapa hari ini? Kita hitung dulu deh berapa jumlahnya dari Cahya. 1, 2, 3, 4. Nomor 3 bagian sini, nomor 4 bagian sini. Bagian 1, 2, 3, 4. Berhitung membentuk kelompok dengan cepat. 1. Lihat kelompok 1. Lihat kelompok 1, pertanyaan apa itu? Baca. Yang memenangkan permainan ini adalah kelompok 1. Jadi ya, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pembelajaran hari ini? Nah. Iya. Mudah-mudahan
Ya, hasil pembelajaran di sini dalam bermain snake and ladder atau bermain ular tangga ini adalah ternyata setelah saya bermain ini, dengan game ini, siswa itu mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di sini juga saya mampu melaksanakan dan mengevaluasi serta meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran-pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara utuh untuk mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian meningkatkan karakter siswa berdasarkan profil Pancasila yang mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran ini adalah satu, dalam permainan ini tentu saja kelas itu akan menjadi sangat riuh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, durasi waktu. Di sini durasi waktunya agak sedikit lama karena cara mengatasi masalah tersebut. Di sini juga saya sudah menyiapkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Pertama, cara mengatasi masalah yang saya hadapi itu karena kelas sangat riuh, berarti di sini saya melakukan aturan terlebih dahulu sebelum permainan sehingga kelas itu tidak begitu riuh dan tidak mengganggu kelas yang sedang belajar di kelas yang lainnya. Jadi saya membuat aturan-aturan tertentu sehingga siswa itu tidak begitu ribut dalam permainan. Kemudian yang kedua, melakukan pendampingan pada siswa yang ingin merubah strategi permainannya dengan meminta persetujuan kelompok yang lain apakah mereka setuju atau tidak setuju untuk mengganti posisinya. Jika mereka tidak setuju, tentu permainan itu tetap seperti sedia kala, tapi ketika mereka setuju maka permainan itu boleh mengganti peran. Kemudian yang ketiga adalah masalah durasi waktu. Masalah durasi waktu di sini tentu saja saya melibatkan siswa dalam proses pengambil kebijakan, apakah dalam waktu itu apakah siswa ingin istirahat atau tetap bermain, dan ternyata karena saking serunya mereka itu lebih menginginkan bahwa waktu istirahatnya itu digunakan untuk bermain karena katanya waktu ini sama seperti sedang istirahat bagi mereka. Jadi bermain sambil belajar seru-seruan dan di situ kita bisa mendapatkan makna dari pembelajaran itu. Anak-anak menjadi lebih happy, lebih bahagia di dalam kelas dalam proses permainan itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu untuk melihat proses pembelajarannya secara langsung. Silahkan cek videonya di sini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di praktik baik pembelajaran selanjutnya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu dalam membuat ide-ide dan inovasi-inovasi pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.